Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Lebih khusus lagi, mari kita mencoba untuk mencermati beberapa bentuk keajaiban di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang Al-Quran, ada satu riwayat. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an didatangi oleh seseorang dan orang tersebut meminta nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, dalam beberapa hari ini jiwaku gelisah, pikiranku kusut, hatiku tidak tenang, perasaanku tidak tenteram, sampai makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Wahai sahabat, berilah aku petunjuk bagaimana cara agar aku sembuh dari penyakit yang menimpa diriku ini." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang sangat diharapkan untuk memberikan suatu petunjuk itu lalu menjawab, "Wahai sahabat, kalau penyakit itu yang sedang menimpa dirimu, maka bawalah hatimu untuk mengunjungi 3 tempat. Pertama, ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau mendengarkan baik-baik orang yang membaca Al-Quran itu. Kedua, atau engkau pergi ke majelis pengajian yang dapat mengingatkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, atau engkau cari waktu dan tempat sunyi, umpama di waktu tengah malam, di saat orang lagi tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam. Engkau dengan setulus hati mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dengan cara ini jiwa, pikiran, hati dan perasaanmu belum juga bisa terobati, maka
mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia memberimu hati yang lain, sebab hati yang Anda pakai sekarang ini bukan lagi hatimu. Setelah orang tersebut kembali ke rumahnya, sesuai dengan petunjuk Ibnu Mas'ud tersebut, ia langsung berwudu, kemudian diambilnya Al-Quran, lalu ia baca dengan khusyuk. Maka setelah membaca Al-Quran, berubahlah kembali jiwanya menjadi jiwa yang tenang, hati dan perasaan menjadi tentram, pikirannya jernih, dan kegelisahannya pun hilang sama sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah, belajar dari riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang senada, maka membaca Al-Quran dapat menjadikan, yang pertama, seseorang akan terhindar dari segala kecemasan, kekhawatiran, rasa pesimis, kesedihan, dan gundah gulana. Kemudian yang kedua, seseorang akan memiliki jiwa yang tenang, damai, sejuk, penuh dengan kesabaran, hati yang jernih, jiwa dan pikiran yang lapang, dan wajah yang bercahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya dalam kajian ini kami ingin mencoba untuk menyampaikan bahwa ada beberapa keajaiban di dalam Al-Quran. Salah satu di antara hasil kajian para ilmuwan, para ahli dan para ulama adalah bahwa banyak keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan sebagai contoh, salah satu contoh dari keajaiban-keajaiban dalam Quran tersebut antara lain, satu, Islam mengakui keabsahan dan diterapkannya sistem almanak syamsiah yang membagi waktu 1 tahun syamsiah menjadi 365 hari. Kata yaum yang berarti hari di dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 365. Kemudian yang kedua, kata sa'ah yang berarti waktu atau jam terdapat dalam 24 tempat, sama dengan jumlah jam dalam sehari semalam. Yang ketiga, kata syahr yang berarti bulan di dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 12 kali, sebanyak bulan yang pada sekarang ini. Kemudian yang keempat, 1 minggu yang terdiri dari 7 hari di dalam Al-Quran disebut kata sab'u. Kata sab'u ini disebutkan 7 kali
dalam 7 ayat. Yang kelima, pasangan kata lail dan nahar, malam dan siang, di dalam Al-Quran terdapat dalam 20 tempat, 24 ayat, sesuai dengan 24 jam dalam satu hari, satu malam. Kemudian yang keenam, kata al-bar berarti darat, disebut sebanyak 12 kali. Dan kata al-bahar, laut, sebanyak 40 kali. Perbandingan 12 berbanding 40 ternyata persis sama dengan perbandingan luas darat dan laut di bumi, yaitu 12 berbanding 40. Kemudian yang ketujuh, kata iblis disebut sebanyak 11 kali. Sementara isti'adzah selaku penangkalnya juga disebut sebanyak 11 kali. Yang kedelapan, kata ma'siyah disebut sebanyak 75 kali. Sementara kata syukur sebagai lawan maknanya juga disebut 75 kali. Yang kesembilan, kata ad-dunya disebut sebanyak 115 kali. Sementara kata akhirat juga disebut 115 kali. Yang kesepuluh, kata malaikat disebut sebanyak 88 kali. Sementara kata asyaitin juga disebut 88 kali. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang ke-11, kata al-har, panas, disebutkan 4 kali, sama dengan kata kebalikannya al-harb, dingin, juga 4 kali. Yang ke-12, kata al-hayat, hidup, disebut sebanyak 140 kali. Sementara kata al-maut, mati, juga disebut 145 kali. Yang ke-13, kata sujud disebut sebanyak 34 kali. Jadi kata sujud disebut sebanyak 34 kali. Sama dengan jumlah sujud yang dilakukan dalam 5 sholat fardu, yaitu setiap rakaat 2 kali sujud, sehingga 17 kali 2 menjadi 34. Yang ke-14, kata kerja perintah atau fi'il amr, aqimu, diikuti dengan kata sholat, yang artinya dirikan sholat, disebut sebanyak 17 kali, sama dengan jumlah rakaat sholat fardu yang 17 rakaat. Yang ke-15, kata qasar, meringkas, disebut 11 kali, sama dengan jumlah rakaat sholat yang diqasar,
yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 2 rakaat. Yang ke-16, kata azmi disebut sebanyak 5 kali. Sama dengan jumlah Rasul Ulul Azmi yang 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-17, kata tawaf disebut sebanyak 7 kali. Sama dengan jumlah putaran tatkala seseorang melakukan tawaf. Yang ke-18, kata al-ujub, membanggakan diri, disebut 27 kali. Sementara kata al-ghurur, angkuh, juga disebut 27 kali. Yang selanjutnya kata an-naf'u, yaitu yang ke-19. Kata an-naf'u, manfaat, disebut sebanyak 50 kali. Sementara lawan katanya al-fasad, kerusakan atau mudarat, juga disebut 50 kali. Yang ke-20, kata al-harsu, artinya membajak sawah, disebut sebanyak 14 kali. Sementara kata persamaannya az-zira'ah, bertani, juga disebut 14 kali. Yang ke-21, kata Al-Quran, disebut sebanyak 70 kali. Sementara kata persamaannya al-wahyu disebut juga 70 kali. Yang ke-22, kata al-jahar, nyata, dan kata persamaannya al-alaniyah, nyata, masing-masing disebut sebanyak 16 kali. Yang ke-23, kata al-kafirun, yaitu orang kafir, orang-orang kafir, disebut sebanyak 154 kali. Sementara kata yang menunjuk kepada akibatnya, yaitu an-nar, neraka, juga disebut sebanyak 154 kali. Kemudian kata assalam, kedamaian, dan kata penyebabnya at-thayyibat, kebajikan, disebut masing-masing 60 kali. Kemudian yang ke-25, kata as-salihah, kebajikan, disebut sebanyak 167 kali. Sementara kata lawan katanya, as-sayyi'at, keburukan, juga disebut sebanyak 167 kali. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah antara lain keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi kata-kata padanan atau lawan kata, atau keajaiban-keajaiban dalam bentuk lain, yang hal ini bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi memang sudah diatur dan teratur, sehingga
tetap menampilkan suatu keseimbangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, keajaban lain yang tidak kalah mengagumkannya adalah bahwa kitab suci Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab suci yang dapat dihafal sempurna oleh jutaan umat penganut agama Islam. Dibandingkan dengan kitab suci lainnya, dibandingkan dengan kitab suci agama lain yang belum tentu dapat dihafal oleh seorang dari pemeluk agama dari kitab suci yang bersangkutan. Kemampuan para penghafal Al-Quran adalah kemampuan yang dapat menjamin ketepatan dari bacaan ayat-ayatnya, ketepatan huruf dan sakalnya atau baris, titik komanya maupun urutan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Al-Quranul Karim tidak pernah dapat dipalsukan kapanpun dan dimanapun. Karena begitu ada orang usil yang berusaha untuk memalsukan Al-Quran, maka pada saat itu juga para hafizah kita sudah dapat mengetahui. Jadi akan sia-sialah apabila ada orang yang mencoba-coba untuk mengacaukan Islam melalui Al-Quran palsu. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai akhir dari kajian kita kali ini, maka karena bertepatan dengan Ramadan, mari kita mencoba untuk mencermati salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfiru fihi min arba'i salin. Khislataini tardawna bihi rabbakum wa khislataini la ghinam bikum anhuma. Fa ammal khislatani allatani tardawna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wastaghfiruna wa ammal latani la ghinam bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannah wa ta'udhu nabihi minan nar. Perbanyaklah melakukan 4 tempat. Kami ulangi, perbanyaklah melakukan 4 hal di bulan Ramadan ini. 2 hal dapat mendatangkan keridhaan Tuhan, dan yang 2 hal kalian pasti memerlukan. 2 hal yang mendatangkan dan keridhaan Allah, yaitu pertama syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua beristighfar kepada Allah. Dan 2 hal yang pasti kalian memerlukannya, yaitu yang pertama, mohonlah kepadanya untuk masuk surga, dan yang kedua, berlindung kepadanya dari siksa api neraka. Maka dengan demikian,
para hadirin hadirat rahimakumullah, di bulan Ramadan, bulan yang agung ini, mari kita senantiasa memperbanyak bacaan. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita, diampuni segala dosa, kesalahan dan kekeliruan kita, serta memberikan kemampuan lahir batin bagi kita agar dapat sebanyak-banyaknya berbuat amal kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشهر الكريم سبيلنا للسؤدد اعتق رقاب جميعنا.